gara-gara tidak kawin. Bahkan dilarang kawin. Akhirnya terjadilah perzinahan para pastor, menzinai biarawati. Saya pernah bawa bukunya itu, menangkal. Ya. Yang saya katakan buku ini bagi saya satu bab ini saja sudah sangat mahal dan berharga. Judulnya itu saya tulis judul bukunya itu ya. Itu menangkal propaganda misionaris yang ditulis oleh Dr. M. Al-Husaini, termaktub di halaman 244 dan seterusnya, banyak berapa lembar itu. Dijelaskan mengenai perzinahan di dalam gereja Vatikan. Nikah itu perintah. Jadi menurut agama Islam, menurut Al-Quran, nikah itu perintah. Cuma yang sering kita dengar waktu acara walimah, tasakuran pernikahan, nikah itu adalah sunnah Rasul. Gak salah, kalau nikah dikatakan sunnah Rasul tidak ada salah. Memang hadisnya kan begitu, ya kan? Tetapi ada sebenarnya hukum yang lebih tinggi. Sebenarnya nikah itu tidak sekedar sunnah Rasul, tapi nikah adalah perintah. Di situ saya tulis surat 24 ayat 32. Iya, monggo. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha mengetahui. Itulah dasarnya bahwa nikah itu perintah, supaya orang tidak merasa takut menikah, walaupun ya ojo keburu-buru, ojo bonek gitu ya. Itu kadang-kadang kan ada orang begini, bayaran sakmene untuk saya makan sendiri saja masih katakanlah pas-pasan. Nah kalau saya nikah nanti tak pakani opo kan gitu ya. Maka di situ ada kalimat tengah-tengah itu, in yakunu fuqara. Jika mereka itu miskin, jika mereka dalam keadaan fuqara, kekurangan, Allah menjanjikan aku Allah yang akan mencukupkan nanti. Artinya supaya kita ya, yang diperintahkan untuk menikah itu tidak terlalu ketakutan dibayangi dengan kekurangan. Karena Allah menjanjikan itu, jika mereka itu miskin, aku nanti yang akan mencukupkan itu. Bagaimana? Bagi Allah itu tidak ada barang mustahil. Ya, begitu nikah, plek sudah. Nah, mertuanya cerita kepada mantu laki-laki tadi, nak, sawai bapak itu bertahun-tahun digarap uang. Nah, timang digarap uang garapen dewi. Kan bisa jadi tahu ya, atau dengan cara lain. Ya. Artinya ini janji Allah. Dengan janji Allah seperti itu dan dengan perintah seperti itu, maka itulah yang mendorong orang Islam untuk menikah itu. Jadi jangan sampai ada orang Islam yang kemudian berniat, aku gak usah kawin. Berarti nggak tekno, termasuk juga tidak melakukan sunnah Rasul. Nikah, orang yang sudah nikah itu kata Rasulullah berarti sudah melaksanakan sebagian dari agama. Tinggal sebagian lagi. Yang sebagian lagi apa? Ya perjalanan setelahnya nikah itu. Jadi dengan nikah itu berarti sudah menjalankan 50% dari agama. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak, alhamdulillah Islam mengajarkan seperti itu ya. Walaupun sekali lagi tidak boleh kemudian bonek-bonek wis pokoknya kita akan diberi akal ya. Kita diberi akal. Baik. Beda dengan menurut Alkitab. Jadi dalam Alkitab diterangkan satu,
Ayatnya berkata begitu. Adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Dan ini ibu bapak bukan firman Allah sebenarnya. Walaupun itu ada di sini. Itu ada di sini. Tapi ini bukan firman Allah dan bukan ucapan Yesus. Ini adalah ucapan Paulus. Maka di situ saya tulis termaktub di kitab Korintus. Korintus itu masuk pada surat kiriman Paulus kepada orang Korintus gitu ya. Jadi surat-suratnya Paulus itu selalu didahului dengan gitu, babnya itu. Surat Paulus kepada jemaat mana itu. Jadi dari ini saja sudah jelas bahwa apa yang tertera di dalam bab ini bukan firman Allah, tapi ajarannya Paulus. Dan banyak sekali 14 surat seperti yang sudah kita kaji tempoh hari itu. Jadi menurut Alkitab ya, nikah bukan perintah, tapi justru dilarang. Tapi yang melarang bukan Allah, yang melarang bukan Yesus, yang melarang adalah Paulus ya. Kemudian di ayat 6 itu melompat itu di ayat 6, nikah hanyalah sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Nah, jadi memang itu saya ketik 1 terus 6, bukan berarti salah ngetik 1 terus 2. Nah, itu maksudnya ayat ya. Jadi Injil Korintus ya, kitab Korintus itu yang pertama pasal 7 ayat 1, yang kedua ayat 6 ya. Nah, bandingkan mana yang lebih rasional atau yang rasional, kawin atau tidak kawin. Jadi kalau Islam itu menyuruh kawin atau nikah, sedangkan dalam agama Kristen dilarang kawin. Tetapi tidak semua orang Kristen lalu percaya ayat itu. Nyatanya orang Kristen banyak kawin. Lebih-lebih dari kelompok Kristen Protestan. Pendeta-pendetanya kawin. Tapi untuk Katolik, pastor, uskup, kardinal, sampai yang tertinggi paus tidak kawin. Ini beda yang prinsip. Untuk kalangan Kristen kawin ya. Pendeta kawin, jemaatnya ya kawin. Tapi untuk kalangan Katolik, jemaatnya kawin. Yang tidak kawin, yang dilarang kawin adalah pastor. Atasnya pastor, uskup. Atasnya uskup, kardinal. Paling atas, paus. Dilarang kawin. Nah, kemudian kalau kita bandingkan, nah ini, gara-gara tidak kawin, bahkan dilarang kawin, akhirnya terjadilah perzinahan para pastor, menzinai biarawati. Saya pernah bawa bukunya itu. Menangkal ya, itu. Yang saya katakan buku ini bagi saya satu bab ini saja sudah sangat mahal dan berharga. Judulnya itu saya tulis judul bukunya itu ya. Itu Menangkal Propaganda Misionaris, yang ditulis oleh Dr. M. Al-Husaini. Termaktub di halaman 244 dan seterusnya, banyak berapa lembar itu. Dijelaskan mengenai perzinahan di dalam gereja Vatikan oleh para pastor, uskup, yang jadi sasaran, yang jadi korban para biarawati. Buku ini legal. Jadi barangkali kalau penjenengan ngeluyur ke toko cari buku ini ya, isinya banyak, tapi bagi saya satu bab ini saja saya sudah merasa ibaratnya murah betul akhirnya bagi saya buku ini. Sama dengan tempo hari itu apa? Islam meruntuhkan iman. Satu bab saja, profesor doktor yang ahli di bidang perjanjian baru, didukung oleh 74 pakar ya, teolog,
mengatakan bahwa Alkitab ini hanya 18% yang wahyu Allah. Itu saja bagi saya sudah sangat, artinya buku itu bagi saya sangat murah karena informasi ini langka. Nah, itulah tentang gara-gara tidak nikah. Sekarang panah pertama itu, pertanyaan. Mengapa itu bisa terjadi? Artinya pemerkosaan, perzinahan itu, Pak. Mengapa itu bisa terjadi? Jadi kasus di atas itu, ya, kasus di atas perzinahan di dalam gereja Vatikan oleh para pastor, para uskup yang jadi korban biarawati. Pertanyaannya, mengapa itu bisa terjadi? Jawabannya itu, ya karena dilarang kawin. Loh, apa hubungannya dilarang kawin dengan zina? Manusia itu diciptakan oleh Allah ada unsur syahwat. Ada unsur syahwat. Dan syahwat itu harus disalurkan. Ya. Cara penyalurannya ya dengan qabil tu nikah, dengan pernikahan. Laki dan perempuan yang dulunya haram untuk melakukan hubungan, tapi dengan kalimat yang sangat pendek tadi, ya, maka dia menjadi halal. Ya. Nah, seperti itulah. Tapi karena tidak boleh, tidak boleh. Padahal ini sudah menjadi sunatullah. Laki-laki itu punya daya tarik kepada perempuan, kecuali yang abnormal, ya, lesbi, gay dan sebagainya, abnormal memang, ya. Dan memang sejak zaman dulu ada orang-orang yang abnormal itu ada, mulai zaman Nabi Lut itu, ya, ada. Ya. Tapi yang normal ya laki-laki itu jodohnya memang perempuan.